Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 5011989668 dari Magistra Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 permasalahan pada papirus Rhine. Nah, di sini terdapat 4 materi inti ya, yaitu di mana 4 permasalahannya itu yang pertama metode posisi palsu, yang kedua permasalahan yang aneh, yang ketiga matematika Mesir sebagai aritmatika terapan, dan yang terakhir permasalahan terkait geometri praktis. Kita mulai dari permasalahan yang pertama yaitu metode posisi palsu. Jadi metode posisi palsu ini digunakan untuk mengasumsikan nilai manapun yang memudahkan untuk kuantitas yang diinginkan dengan cara melakukan operasi-operasi permasalahan yang sedang dibahas untuk menghitung suatu bilangan yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan bilangan yang diketahui. Nah, di sini untuk lebih jelas ya akan diperlihatkan contoh permasalahannya. Misalnya, contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode ini sebagai berikut. Suatu kuantitas ditambah 1/7 bagiannya akan menjadi 19. Berapakah kuantitas tersebut? Nah, di sini kita terjemahkan soal tersebut ke dalam bentuk matematika menjadi X ditambah X/7 sama dengan 19, di mana X itu kita misalkan sebagai suatu kuantitas tersebut. Lalu kita asumsikan bahwa X sama dengan 7 itu salah, karena kenapa kita pilih X sama dengan 7? Karena di situ kan ada X/7 sehingga nantinya akan mudah dihitung kalau X-nya sama dengan 7. Lalu sisi kiri dari persamaan tersebut akan menjadi 7 ditambah 7/7 sama dengan 8, bukannya 19, jawaban yang diinginkan. Nah, karena jawaban tersebut salah, kan jawaban yang diinginkan itu 19, maka 8 harus dikalikan dengan 19/8, di mana 19/8 itu sama dengan 2 ditambah 1/4 ditambah 1/8, agar menghasilkan jawaban dari 19 seperti yang diinginkan. Maka, sebenarnya nilai X itu diperoleh dengan cara mengalihkan asumsi palsu, misalnya 7 tadi yang di awal dengan nilai dari si tadi 19/8, yaitu sama dengan 2 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Maka hasilnya menjadi ini, 16 ditambah 1/2 ditambah 1/8. Nah, sebenarnya kita dapat menggunakan nilai manapun yang sesuai untuk kuantitas yang tidak diketahui, katakanlah misalnya X sama dengan A. Jika A ditambah A/7 sama dengan B dan BC sama dengan 19, maka tentunya X sama dengan maka X menjadi AC, memenuhi persamaan X ditambah X/7 sama dengan 19, sehingga terlihat persamaan di bawah ini. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di buku paket Sejarah dan Filsafat Matematika, yaitu permasalahan 25 halaman 1.41, di mana soalnya agak mirip hanya berbeda angka. Di sini sebuah kuantitas dan setengah bagiannya jika dijumlahkan akan menghasilkan 16, maka berapakah kuantitas tersebut? Pertama kita rubah dulu ya dari soal itu menjadi bentuk matematikanya, yaitu X ditambah X/2 sama dengan 16, atau menjadi kita samakan penyebutan menjadi 3X/2 sama dengan 16. Nah, seperti tadi ya, sama supaya mudah dihitung, maka kita asumsikan bahwa X sama dengan 2. Maka akan menjadi 2 ditambah 2/2 sama dengan 3, bukannya 16. Nah, maka supaya jadi 3, si 3 itu harus dikalikan dengan 16/3. Nah, di mana 16/3 itu kan sama dengan 5 ditambah 1/3. Nah, 5 itu didapat dari 15/3 ditambah 1/3. Sehingga menghasilkan jawaban 16 yang diinginkan. Maka nilai sebenarnya dari X itu diperoleh dengan cara mengalihkan asumsi palsu tadi, yaitu asumsi palsunya itu kan 2 ya, dengan 5 ditambah 1/3, sehingga didapat hasil X-nya itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3, sama dengan 10 ditambah 2/3. Nah, 2/3 itu kan sama dengan 1/2 ditambah 1/6 dari rumus 2/3K itu sama dengan 1/2K ditambah 1/6K. Nah, yang kedua kita masuk ke permasalahan yang aneh. Jadi, contoh permasalahan yang aneh pada papirus Rhine itu terdapat pada permasalahan 79 yang diuraikan sebagai berikut. Di sini
sudah masuk lebih kepada deret geometri ya. Jadi di situ diketahui rumah itu sama dengan 7, kucing sama dengan 49, tikus sama dengan 343, ikat sama dengan 2401, hekat atau ukuran biji gandum sama dengan 16.807. Maka kalau di total menjadi 19.607. Nah, beberapa ahli menilai simbol ini sebagai peristilahan simbolis yang diberikan untuk 5 pangkat pertama dari 7. Maka bagian kanan yang tadi itu 7, 49, 343 dapat kita tulis menjadi 7, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 4, dan 7 pangkat 5 dengan menggunakan penjumlahan biasa. Nah, sehingga diperoleh pada sisi kiri persamaan, jumlah dari deret yang sama diperoleh dari 7 dikali 2801 dengan perkalian yang dilakukan melalui metode pengurangan biasa. Maka didapatkan hasil akhirnya itu 7 dikali 2081 itu sama dengan 7 dikali 7 pangkat 5 dikurang 1 per 7 kurang 1. Nah, kalau kalian masih ingat, ini sama dengan rumus dari jumlah suku ke N dari deret geometri, yaitu di mana Sn sama dengan A ditambah A pangkat R ditambah A pangkat R kuadrat sampai A pangkat R pangkat N dikurang 1 itu menjadi A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Di sini berdasarkan permasalahan yang sebelumnya dicatat bahwa A itu sama dengan R sama dengan 7 dan N-nya itu 5. Kalau menggunakan rumus di atas maka maka hasilnya akan sama. Lalu di sini ada juga sekitar 3.000 tahun setelah zaman Ahmes, Fibonacci memuat dalam karyanya Liber Abaci deretan pangkat 7 yang sama dengan tambahan satu suku. Di sini contohnya kayak gini. 7 wanita tua berada di jalan menuju Roma. Lalu tiap wanita tua itu memiliki 7 keledai. Tiap keledai membawa 7 karung. Lalu tiap karung berisi 7 papan roti. Bersama tiap papan roti terdapat 7 bilah pisau. Tiap bilah pisau ada dalam 7 sarung. Nah, lalu berapakah total dari semuanya? Yaitu total wanita tua, total keledai, total karung, total papan roti, total bilah pisau, dan total sarung. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas dapat menggunakan jumlah suku KN pada deret geometri, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, di situ kan tadi terdapat 6 ya yang ditanya, total dari wanita tua, terus keledai, karung, papan roti, pisau, dan sarung, maka N-nya itu sama dengan 6. Nah, sehingga menggunakan rumus jumlah dari deret geometri didapat hasil akhirnya itu total dari wanita, keledai, karung, papan roti, pisau, dan sarung sebesar 137.256. Lanjut, masalah yang ketiga yaitu matematika Mesir sebagai aritmatika terapan. Nah, di sini sebenarnya naskah-naskah matematika bangsa Mesir kuno itu secara keseluruhan hanyalah kumpulan permasalahan praktis dari persoalan yang terkait dengan perdagangan dan transaksi administratif. Jika kriteria untuk matematika keilmuan adalah keberadaan konsep bukti, maka bagi bangsa Mesir kuno, mereka itu membatasi diri permasalahannya itu hanya pada aritmatika terapan. Oh, bukan, maksudnya kriteria untuk matematika keilmuan pada bangsa Mesir kuno itu dibatasi pada aritmatika terapan. Lalu, orang-orang Mesir itu tidak pernah melangkah lebih jauh ke seberang tingkat yang relatif primitif, karena mereka memiliki gagasan yang alami tetapi tidak menguntungkan. Misalnya, mereka hanya menggunakan pecahan berpembilang 1, menyebabkan perhitungan-perhitungan paling sederhana menjadi lamban dan sulit dilakukan. Contohnya sebagai berikut. Kalau pada perhitungan Mesir kuno, 6/7 itu sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/14 ditambah 1/28. Padahal sebenarnya itu 6/7 itu kan dapat diubah menjadi 1/7 ditambah 1/7 sebanyak 6 kali. Nah, hal ini kenapa? Karena menurut bangsa Mesir kuno, kalau bilangan 1/7 itu hanya ada 1 gitu, dan pembilangnya itu harus 1, jadi tidak ada angka 1/7 lainnya. Maka untuk membuat 6/7 itu tidak boleh 1/7-nya itu lebih dari 1. Nah, maka dibuat perhitungan seperti ini.
Misalnya 1 itu sama dengan 7, maka setengah itu menjadi 3 ditambah 1/2, lalu 1/4 itu menjadi 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4, 1/7 itu berarti kan 1 itu 7, maka 1/7 sama dengan 1, 1/14 setengahnya dari 1 itu 1/2, lalu 1/28 setengahnya dari 1/14 yaitu 1/4. Maka di antara bilangan-bilangan ini kita pilih mana yang kalau dijumlah itu menghasilkan 6, yaitu yang ini. Setengah ditambah 1/4 ditambah 1/14 ditambah 1/28, maka itu menghasilkan 6/7. Lalu permasalahan yang terakhir yang keempat yaitu menghitung luas dan volume bangun ruang seperti lahan atau bangunan tanpa alat ukur modern. Jadi ini sudah masuk ke geometri ya. Nah, di sini contohnya saya mengambil permasalahan 50 pada papirus Run, yaitu ladang bundar dengan diameter 9 cat. Cat itu dapat diubah satuannya menjadi tali atau unit. Berapakah luasnya? Nah, pertama-tama kalau kita mengikuti metode penyelesaian Mesir, langkah pertama itu diambil diameternya 9 unit. Lalu langkah kedua, kurangi 1/9 dari diameter menjadi 9 dikurang 9 dikali 1/9, maka 9 dikurang 1 sama dengan 8. Lalu langkah ketiga, kuadratkan hasilnya sehingga menjadi 8/2 sama dengan 64, maka didapat luas lingkaran yaitu 64 unit persegi. Nah, ini sebenarnya hitungan ini sudah hampir mendekati dari perhitungan matematika modern, di mana rumus dari luas lingkaran itu kan VR². Nah, di sini saya mencoba membandingkan analisis antara perhitungan Mesir sama matematika modern. Nah, kalau berdasarkan formula Mesir, luas itu dihitung menggunakan rumus 8D/9 lalu dikuadratkan, di mana D itu merupakan diameter. Nah, kita gunakan soal yang sama ya untuk dibandingkan berapa perbedaan hasil dari si matematika berdasarkan penyelesaian Mesir dan matematika berdasarkan analisis modern. Nah, di sini didapat kalau menggunakan formula modern itu hasilnya 63,585. Nah, ini kan tingkat errornya atau kesalahannya sangat sedikit ya, hampir mendekati dari si perhitungan bangsa Mesir, yaitu hanya selisih sebesar 0,415. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan nilai pi pada bangsa Mesir kuno sebesar 3,1605. Sementara kalau di matematika modern yaitu 3,14. Nah, di sini dapat saya simpulkan, yang pertama itu metode posisi palsu digunakan untuk mengasumsikan nilai manapun yang memudahkan untuk kuantitas yang diinginkan dengan cara melakukan operasi-operasi permasalahan yang sedang dibahas untuk menghitung suatu bilangan yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan bilangan yang diketahui. Yang kedua, naskah matematika pada Mesir kuno umumnya hanya membahas permasalahan praktis dari persoalan yang terkait dengan perdagangan dan transaksi administratif. Yang ketiga, peradaban Mesir kuno hanya menggunakan pecahan berpembilang 1, menyebabkan perhitungan-perhitungan paling sederhana menjadi lamban dan sulit dilakukan. Dan yang terakhir, salah satu contoh aplikasi geometri dalam papirus Run adalah ditemukannya pendekatan nilai pi untuk menghitung luas lingkaran. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan ada masukan dari teman-teman sekalian yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.